Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my good students. Nice to see you again. Still with me, Miss Yuliatin. Today we are going to discuss about pronoun. Do you know pronoun? Tahu apa itu pronoun? Pronoun dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata ganti. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang subject pronoun dan object pronoun. Silakan kita lihat, ini adalah subject pronoun atau kata ganti subjek. Kata ganti subjek. Di sini ada I, you, we, they, she, he, it. I, aku atau saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, it, ini atau binatang. Selanjutnya adalah object pronoun atau kata ganti objek. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ketika subjek berubah menjadi objek maka akan berubah. Yang tadinya I menjadi me, you tetap you, kemudian we menjadi us, they menjadi them, she menjadi her, he menjadi him, it tetap it. Kita perhatikan perubahannya subject pronoun dengan object pronoun. I menjadi me, you tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it, we, us, they, them. Contoh dalam kalimat mudah. Misalnya, I love you. I menjadi subjek, love menjadi predikat atau kata kerjanya, you menjadi objek. I love you. Subjek, predikat, objek. Kemudian contoh lain. Kalau misalnya Miss Yuliatin mau bilang, aku mencintai dia. Miss Yuliatin punya anak laki-laki. Aku mencintai dia. Apa bahasa Inggrisnya? I love him atau I love he. Ya, betul. I love him. Aku mencintai dia. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut. I like David. I like David. I fungsinya sebagai subjek. Kemudian David fungsinya sebagai objek. Bisa diganti David menjadi objek pronoun karena David adalah laki-laki maka menjadi I like him. Contoh berikutnya, Angelina is beautiful. Angelina berfungsi sebagai subjek, maka pronoun untuk subjek Angelina adalah she. Jadi Angelina diganti she is beautiful. Angelina is beautiful. Jadi she maksudnya adalah Angelina. Kemudian contoh berikutnya, people like Angelina. Orang-orang suka Angelina. People diganti dengan they. Angelina diganti dengan her. Karena fungsi nama Angelina sebagai objek, maka diganti dengan her. Well, students, now I will show you an example of worksheet. This is a worksheet. Ini adalah lembar kerja tentang subject and object pronoun. Pada lembar kerja ini perintahnya adalah replace the underlined words with the appropriate pronoun in the box. Replace artinya ganti. Ganti underline word, kata yang bergaris bawah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kata yang digaris bawahi with the appropriate pronoun, dengan pronoun yang cocok, pronoun yang sesuai. In the box, di dalam kotak. Jadi di atas ini kotak ini jawabannya. Tugas kita adalah memilih, mengganti kata yang digaris bawahi.
Soal nomor 1 sudah dikerjakan. Ini adalah fungsinya sebagai contoh. Kita lihat contohnya, kita perhatikan di sini Mr. Brown yang diganti. Mr. Brown sebagai him berarti objek. Give Mr. Brown, memberi Mr. Brown. Nah, memberi adalah kata kerja, letaknya setelah kata kerja berarti dia objek. Sudah jelas ya. I saw Mr. Brown this morning and gave him my homework. Saya melihat Mr. Brown pagi ini dan memberi Mr. Brown, memberinya my homework, PR saya. Oke. Next, number 2. Look at number 2. Lihat soal nomor 2. John likes computer games. John suka game komputer. Games ada S-nya, berarti dia lebih dari satu. Game komputer. But, tetapi, nah ini berarti ada dua kalimat digabungkan dengan kata but. Tetapi, he doesn't play computer game very often. Dia tidak bermain game komputer sangat sering. Di sini kita lihat yang digaris bawahi adalah computer games. Computer games, komputer. Jadi kita lihat posisinya. Computer game ini fungsinya sebagai apa? Nah, kita lihat kalimatnya. He doesn't play computer game. Berarti letaknya setelah kata kerja. Berarti dia sebagai objek. Maka kita ganti dengan apa? Computer games. Nah, computer games adalah nama sejenis permainan ya. Maka kita ganti karena lebih dari satu, kita ganti objeknya. Apa objek yang menggantikan menunjukkan banyak? Nah, kita ganti computer game dengan ya them. John likes computer game but he doesn't play them very often. Mereka lebih dari satu. Oke. John suka bermain game komputer tapi tidak memainkan mereka sangat sering. Oke, next we go to number 3. Next, Neil Armstrong was born in 1930. Neil Armstrong lahir pada tahun 1930. Ini kalimatnya selesai. Kemudian ada kalimat baru. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Neil Armstrong mendarat di bulan pada tahun 1969. Neil Armstrong pada kalimat kedua ini berfungsi sebagai subjek. Kita ketahui Neil Armstrong adalah nama orang, laki-laki, fungsinya sebagai subjek, maka kita ganti Neil Armstrong dengan he. Ya, kita ganti dengan he. He landed on the moon in 1969. Okay, good. Next, we go to number 4. Penguins don't live near the North Pole. Penguins live near the South Pole. Yang digaris bawahi di situ adalah penguins. Penguin adalah nama sejenis burung. Dia menggunakan kata S, huruf S di belakangnya, berarti penguinnya lebih dari satu. Kita lihat ya. Penguin don't live near the North Pole. Penguin don't live near the North Pole. Penguin tidak hidup dekat kutub utara. Penguin live near the South Pole. Ya, penguin kita ganti dengan apa? Fungsinya sebagai subjek lebih dari satu. Nah, ya. Kita ganti penguin dengan they. They live near the South Pole. Okay. Next, number 6. My aunt lives in Toronto. My aunt lives in Toronto. Bibi saya tinggal di Toronto. Nah, ini satu kalimat. Kemudian digabungkan dengan but. Nah, diawali dengan kalimat baru, my aunt. My aunt often comes to visit my family and me. Pada kalimat ini ada dua yang digaris bawahi. Berarti kita suruh mengganti dua kata ini.
But my aunt adalah artinya adalah bibi saya. Often comes to visit my family. My aunt di sini fungsinya sebagai subjek ya di awal kalimat. Kemudian my family and me artinya keluarga saya dan saya fungsinya sebagai objek, letaknya di belakang. My aunt, bibi saya itu bibi perempuan, maka kita ganti penunjuk perempuan. My aunt diganti dengan she. She often comes to visit my family and me. Keluarga saya dan saya, berarti kalau my family and me berarti lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan kami, mengunjungi kami. Dalam bahasa Inggris kami itu fungsinya sebagai objek, maka kita ganti my family and me menjadi us ya. My aunt lives in Toronto but she often comes to visit us. Okay, the last, number 6. If you have your ticket, jika kamu punya tiket, you can give your ticket to that man over there. Yang di garis bawahi adalah your ticket, tiketmu. Nah, kebetulan tidak ada S-nya, berarti tiketnya cuma satu dan ini adalah benda. Kita tinggal lihat apakah ini sebagai subjek, apakah sebagai objek. Nah, if you have your ticket, ini satu kalimat, kemudian dibatasi dengan koma, dimulai dengan kalimat baru. You can give, kamu bisa berikan your ticket. Jadi your ticket dia fungsinya sebagai objek. Ya, karena kata benda, maka kita ganti your ticket dengan it. Ya. If you have your ticket, you can give your ticket, you can give it to that man over there. Nah, itulah contoh penggunaan subject and object pronoun. Nah, tugasmu berikutnya adalah mengerjakan latihan. Well, students, that's all material for today. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.